para pater, bruder, para suster, serta Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kandung Tanpa Noda. Ini adalah perayaan iman yang refleksikan dan renungkan bersama bahwa untuk menjadi ibu Tuhan, ia hidup tanpa noda. Kita menghormati Perawan Maria dengan gelar yang dikandung tanpa noda. Gelar ini mengakui bahwa rahmat Allah memenuhi jiwa Maria sejak saat ia dikandung, sehingga menjaganya dari noda dosa. Maria pantas disebut berbahagia karena ia mendapat karunia istimewa. Karena Allah memilih Bunda Maria secara khusus untuk menjadi ibu Tuhan. Bertepatan dengan hari raya ini, para suster misi Abdi Roh Kudus juga merayakan berdirinya kongregasi yang ke-135 tahun. Dalam konstitusi SSPS mengatakan bahwa Maria teladan kita dalam hidup misioner dipanggil dari antara umat terpilih untuk melahirkan. Melalui dasar iman Maria teladan kita, kongregasi SSPS boleh hidup dan berkarya sampai pada usia 135 tahun ini. Kita bersyukur atas kasih setia Tuhan yang senantiasa melimpah dalam hidup para suster misi Abdi Roh Kudus di seluruh dunia. Semoga Maria teladan hidup dan fiat Bunda Maria menjadi kekuatan bagi para abdinya. Marilah kita mengawali perayaan Ekaristi dengan lagu pembuka. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan padaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti mempelai laki-laki mengenakan perhiasan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Pater Ben dan Pater Servas, keluarga besar SSPS yang berbahagia, dan juga
para sahabat SSPS, ibu bapak, saudara-saudari, serta anak-anak terkasih. Hari ini kita sungguh digembirakan oleh Tuhan dengan perayaan sukacita Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda yang dipindahkan dari hari Minggu kemarin tanggal 8 ke hari Senin, hari yang paling dekat dengan hari raya ini. Dogma tentang Maria ditetapkan oleh Paus Pius ke-9 pada tanggal 8 Desember 1854. Ditegaskan bahwa perawan suci Maria sejak pertama perkandungannya oleh rahmat yang luar biasa dan oleh pilihan Allah yang Maha Kuasa karena pahala Yesus Kristus penebus umat manusia telah dibebaskan dari segala dosa asal. Mau memaknainya dalam iman Katolik, melalui Maria kita sampai pada Yesus. Dan oleh iman Marialah kita diantar kepada Allah Tritunggal Kudus. Dan tentu saja tidak mengenal Allah, tetapi kita juga dihubungkan dengan Kristus Tuhan dalam kesucian. Oleh karena itu, dipilihlah oleh Kongregasi Misi Abdi Roh Kudus sebagai hari jadi kongregasi. Dengan spiritualitas itu, supaya para anggota Misi Abdi Roh Kudus menjadi misionaris Kristus, misionaris Roh Kudus, misionaris yang tanpa lelah, tanpa menyerah, dan terus mengabdi dalam kesetiaan dan ketaatan sebagaimana Maria yang setia dan taat kepada Allah. Maka dari itu, di awal perayaan Ekaristi Kudus ini, kita sungguh mensyukuri rahmat ke-135 tahun SSPS berdirinya sebagai kongregasi internasional. Sembari mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, supaya pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan roh kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin.
kita mengidungkan kemuliaan. Marilah kita berdoa. Intensi misa kita pada petang hari ini bersyukur kepada Tuhan atas hari jadi Kongregasi SSPS yang ke-135 tahun. Semoga karya misi para suster SSPS di seluruh dunia sungguh membawa berkat dan rahmat bagi sekalian umat manusia, dan karya-karya pelayanannya sungguh mengangkat harkat martabat manusia dan hidup dalam persekutuan sebagai anak-anak Allah. Dan terkhusus untuk SSPS Provinsi Kalimantan, kiranya berkembang menjadi kongregasi yang terus memberi kesaksian tentang abdi Allah yang setia, abdi Roh Kudus yang senantiasa berkarya dalam diri orang-orang kecil. Kita satukan intensi ini dalam kesatuan doa gereja. Allah Bapa sumber kesucian, dalam diri perawan Maria yang dikandung tanpa noda, Engkau telah menyiapkan kediaman yang layak bagi putra-Mu. Sebagaimana Engkau membebaskan dia dari setiap noda dosa, semoga berkat doanya Engkau pun memperkenankan kami sampai kepadamu dalam kemurnian. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari kitab Kejadian. Pada suatu hari di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dengan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Dia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Dia telah melakukan
Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, Haleluya! Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta Allah itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hamba-Nya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, Haleluya! Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lalu malaikat berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah anak domba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena tidak bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya,
Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanatmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pater Ben dan Pater Servas, para suster, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dalam bacaan pertama, kitab Kejadian mengisahkan bagaimana manusia pertama itu yang diciptakan oleh Tuhan jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa ketidaktaatan, ketidaksetiaan, dan ketidakmurnian. Tidak setia pada komitmen apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan Tuhan menghendaki terjadi pada manusia yang diciptakan dengan cinta itu. Namun apa harapan dari Tuhan tidak terlaksana dan mengingkari janji dalam janji setia itu. Kemudian manusia ini boleh menjadi orang yang hidup, boleh menjadi orang yang mengalami kehidupan dari Allah juga, tetapi tidak lagi seperti mengenakan manusia yang setia, taat, dan murni atau suci. Karena ia telah melepaskan kemurnian, ketaatan, dan kesetiaan itu dalam hawa nafsunya, kedagingannya, dan kehendak manusia. Oleh karena itulah ia semakin jauh dari rahmat Allah. Dengan kata lain, manusia pertama ini kita dalam iman dan ajaran gereja juga jatuh dalam dosa asal. Maka semua keturunannya dan kita pun juga yang hidup saat ini dan yang akan datang juga mengalami hal yang demikian, masih melekat dalam dosa-dosa manusiawi kita. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus menegaskan bahwa bagaimana kita mengenakan Kristus itu. Kristuslah yang membawa kita kepada anak-anak Allah. Berkat Kristus kita memperoleh gelar anak-anak yang diselamatkan, yang dipulihkan dari perhambaan dosa dengan mengenakan kesetiaan baru, ketaatan baru, dan kesucian baru sebagai anak-anak Allah yang kini disebut
sebagai orang-orang kudus. Berkat Kristus yang tersalib, semua kita memperoleh keselamatan di dalam Dia, dan oleh Dia kita diselamatkan. Dalam bacaan Injil Lukas dengan tegas bagaimana Maria sebagai Hawa baru, Maria sebagai ciptaan baru di dalam perjanjian baru. Dia mematahkan dan meruntuhkan manusia lama yang tidak setia, tidak taat, dan tidak murni, tidak suci. Dengan iman Maria kepada Tuhan, janjinya Tuhan kepada Maria yang melalui malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung, melahirkan putra Allah yang berasal dari Roh Kudus. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Inilah fiat Maria. Inilah kesetiaan, ketaatan, dan kesucian Maria sebagai Hawa baru. Maka kita pun melalui Maria sampai pada Yesus. Melalui Maria kita dihubungkan kembali, manusia yang diselamatkan, manusia yang belajar kembali untuk setia, untuk taat dan suci di hadapan Tuhan. Memang kita berproses seperti Maria sendiri, bergulat dalam hidup, bergulat dalam pengalaman hariannya sebagai manusia biasa dan juga manusia yang luar biasa. Karena Tuhan hadir dan berkarya dalam bentuk dan cara Allah sendiri, yang Maria sendiri juga tidak mengerti bagaimana Allah itu memilihnya sebagai Bunda Kristus, Bunda Penebus, Bunda Gereja Semesta. Saudara-saudari yang terkasih, Kongregasi Misi Abdi Roh Kudus yang telah diletakkan dasarnya oleh Santo Arnoldus Jansen dan co-pendiri, yang tentu juga memilih tanggal yang sungguh merupakan menentukan arah jalanan misi Abdi Roh Kudus ini nantinya, yang sudah 135 tahun, bukan waktu yang singkat, dan tersebar di seluruh penjuru dunia. Misi ini membawa misi Kristus, misi Allah Tritunggal Kudus, misi Abdi Roh Kudus yang seperti Roh Kudus bekerja dalam diri Bunda Maria, sampai orang juga bisa berproses di dalam kehidupan semua orang yang dijumpai para misionaris SSPS di seluruh tanah misi. Sampai juga harus terus bertanya, bagaimana mungkin Maria bertanya itu, aku belum bersuami. Dan pertanyaan yang sama juga, bagaimana mungkin aku seorang manusia biasa? Bagaimana mungkin, dan terus pertanyaan yang sama dari waktu ke waktu, yang tentu jawabannya banyak. Mungkin Bunda Maria jawabannya, aku ini hamba Tuhan. Tetapi jawaban kita seperti apa? Tidak ada lain. Konstitusi telah menentukan setiap anggota untuk pergi bermisi. Bermisi di hati. Bermisi di hati setiap orang yang merindukan, yang mendambakan Allah yang hidup. Dan kini Allah yang hidup menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah manusia.
Dan wujudnya salah satu hal yang sangat sederhana ialah melalui kita sebagai misionaris yang hidup di tempat di mana kita diutus. Banyak karya yang dilakukan oleh para suster misi Abdi Roh Kudus ini. Karya pendidikan, karya kesehatan, karya sosial, dan sebagainya. Dan melalui itulah kiranya Allah berkarya. Bunda Maria juga mendoakan semua karya itu supaya karya yang melahirkan kasih, melahirkan cinta tak terbatas, melahirkan misionaris yang tangguh seperti Maria sendiri, tangguh dan tekun setia. Saudara-saudari terkasih, 135 tahun sebagai kongregasi internasional yang kalau dihitung jumlah dari tahun-tahun itu mungkin belum seberapa. Tetapi karya Allah rentang waktu itu hingga hari ini 135 tahun. Bagaimana karya itu menjadi nyata dalam kehidupan. Dan Uskupan Palangkaraya mendapat karya Tuhan itu, kehadiran para suster di beberapa paroki di Kuskupan ini, yang tentu juga bagian yang tak terpisahkan dari Santo Arnoldus Jansen, yang dengan doa-doanya dan dengan semangat misi dan teladan misi yang dia emban, dan kini tugas itu ada di pundak para anggota baik SPD maupun suster-suster misi Abdi Roh Kudus dan misi Abdi Roh Kudus Adorasi Abadi itu. Dan disitulah kita melihat karya Allah Tritunggal. Mungkin kita belum mengalami bagaimana perjumpaan dengan para suster itu, tetapi kita yang ada di kota Palangkaraya dan juga di paroki-paroki yang ada suster SSPS, di sana karya misi itu menunjukkan jati diri kasih Kristus dan juga menampakkan kesahajaan Maria Bunda sebagai dasar dalam pengabdian yang setia, pengabdian yang taat, dan pengabdian dalam kemurnian. Oleh karena itu, apa yang menjadi harapan kita, semoga para suster Abdi Roh Kudus ini terus berkarya, terus bermisi, dan terus mencapai hati setiap orang yang masih menanti pelayanan para suster. Para suster yang terkasih, hari ini, perayaan ini sungguh menggembirakan. Semoga 135 tahun karya misi Abdi Roh Kudus sungguh dimaknai dalam seluruh diri para suster dan juga para sahabat atau PMRK dimanapun berada. Dan kami imam juga yang berkarya di Kuskupan ini sungguh memaknai itu dengan cara kami masing-masing untuk juga bermisi. Dan terus misi itu tidak hanya misi dalam karya, tetapi juga misi dalam karya-karya yang mungkin tidak dapat dilihat dengan kasat mata, tetapi dalam doa-doa para suster itulah yang paling penting untuk terus bermisi dan terus mengabdi dalam semangat Santa Perawan Maria yang tak bernoda. Selamat
berpesta, Santo Arnoldus Jansen memberkati para suster dan kita sekalian umat beriman. Amin. Marilah kita bersama-sama membarui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, Yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih, bagi Allah tiada sesuatu yang mustahil. Sebagaimana Bunda Maria, nasib kita juga berada di tangan Tuhan. Maka marilah kita memanjatkan doa kita bersama berikut ini. Bagi gereja-gereja, ya Bapa, semoga di antara gereja-gereja Kristus tumbuhlah kesatuan dalam hal yang hakiki, kebebasan dalam soal sampingan, dan cinta kasih dalam segalanya. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua, ya Bapa, semoga para orang tua berani memberi kepercayaan kepada anak-anaknya, dan karena itu mengalami sendiri dihormati dan dipercaya oleh anak-anaknya. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang tersesat hidupnya, ya Bapa, semoga berkat pertolongan Bunda Maria yang dikandung tanpa noda, mereka yang tersesat hidupnya dapat menemukan jalan kembali kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kongregasi kita yang merayakan 135 tahun berdirinya kongregasi, semoga para suster dimanapun berada, khususnya para suster di Provinsi Kalimantan, senantiasa memberi pengabdian yang terbaik dalam melayani umat yang Engkau percayakan, terutama mereka yang sangat merindukan Dikau sesuai teladan Maria, Bunda Putramu. Semoga para suster sendiri semakin menemukan dan bersatu dengan Dikau dalam hidup panggilan dan pelayanan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mitra misi dan para penderma SSPS dan SVD, semoga mitra misi dan para penderma yang Engkau utus dalam melanjutkan tugas pengembalaanmu semakin Engkau berkati, lindungi terutama mereka yang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya, dan semoga berkat-Mu selalu melimpah dalam hidup mereka, terutama dalam menjalankan setiap niat-niat baik mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon panggilan yang baik bagi ketiga kongregasi yang didirikan oleh Santo Arnoldus Jansen. Bapa, panenan-Mu sungguh melimpah, tetapi para penuai sangatlah kurang. Ketika menyaksikan tuaian yang begitu banyak, Putra-Mu sendiri mendesak, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian,
supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuan itu. Maka kami mohon kirimkan pemuda-pemudi untuk bergabung dalam ketiga kongregasi kami, agar Engkau semakin dikenal dan dimuliakan kepada semakin banyak orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, ya Bapa, semoga keutamaan-keutamaan yang tampak pada Bunda Maria tampak juga dalam hidup kami sehari-hari, antara lain percaya, penyerahan diri, amal kasih, dan disiplin. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita menyampaikan doa permohonan intensi pribadi kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami semua tanpa kecuali memerlukan bantuan dan perlindungan-Mu. Percayakan doa permohonan Bunda Maria yang tiada henti-hentinya. Maka kami mohon perhatian-Mu atas keperluan-keperluan kami. Semoga Engkau berkenan mengabulkan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mohon disiapkan untuk lagu persembahan dari buku Exsultate nomor 110. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kekudusan, sudilah menerima kurban keselamatan yang kami persembahkan kepadamu pada hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Semoga berkat doanya kami pun bebas dari segala dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Kami pun memuji, memuliakan, serta mengagungkan Dia pada hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda, Santa Maria yang tetap perawan. Dia dalam naungan Roh Kudus telah mengandung putra tunggalmu dan tetap dalam kemuliaan keperawanannya telah melahirkan bagi dunia terang abadi, Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Yang bertata dalam surga mahabu, segala kuasa surga dan dunia tunduk menyembah dan
Kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan dari iman kita." Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terutama para anggota Suster SSPS yang telah berpulang menghadap hadirat-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Saudara-saudara, aku berbangga punya Ibu Maria. Hal-hal mulia dikatakan tentang Engkau ya Maria, sebab daripadamu telah lahir surya kebenaran, yaitu Kristus Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kerahiman, secara istimewa Engkau telah melindungi Santa Maria dari noda dosa sejak dalam kandungan. Semoga sakramen yang telah kami sambut ini menyembuhkan luka-luka dosa dalam diri kami dan mengantar pada sukacita abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang berkuasa bersama Dikau kini dan sepanjang masa. Amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pater Silva, Pater Gen, Pater Ekaristi bersama pada malam ini. Saya atas nama seluruh umat Paroki Katedral, para pastor,
dan juga komunitas Seminari Raja Damai mengucapkan propesiat pada para suster SSPS yang merayakan hari jadi ke-135 tahun pada hari ini. Semoga semakin berkembang dan kebersamaan dalam pelayanan keuskupan ini semakin mantap. Dan juga mungkin atas nama keuskupan juga menyampaikan selamat Easter. Semoga menambah anggota baru dan komunitas baru di keuskupan ini. Jangan lupa komunitas baru nanti di Jalan Perintis. Ya, jangan terlambat. Sekarang mengajukan siapa mau di sana, mau berapa komunitas kita. Ya. 6 hektar ada di sana tanah milik kita. Sekarang jalannya sudah sebagian aspal, sebagiannya sudah bagus. Nah, karena itu SSPS hari jadi 135 jangan dilewatkan begitu saja kalau bisa. Karena nanti sekolah di sana, asrama di sana, PAUD di sana, silakan. Mulai dari PAUD, TK, SD, dan seterusnya. Tentu saja di bawah siswa. Ruko nanti ada dua di depan. Kalau kuliner di sana, itu bimbingan cita-cita. Terserah pastor yang berikut. Saya hanya omong saja. Dari diri selagi ada nafas saya nanti mendukung. Mau SMP lah, SSPS juga di sana. Ya. Banyak paping nanti di sana. Tapi tidak ada yang hibah. Enggak ada tanah hibah maksudnya dari keuskupan. Umat juga begitu. Nanti ada di sana batu yang butuh. Juga nanti di Katolik Center juga dibuka untuk biarawati, tarekat, dan juga mungkin umat juga kalau berkenan Bapak Uskup. Biar tidak kita 60 hektar itu mau apa keuskupannya? Mau jadi santo uskupnya pun nanti belum bisa. Itu informasi di pesta sukacita ini. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga yang melalui kelahiran Santa Perawan Maria mengendaki penebusan umat manusia dengan kerahimannya, berkenan melimpahkan berkatnya kepada saudara. Semoga saudara selalu dan dimanapun merasakan perlindungannya, dan melalui dia saudara dipandang pantas menerima pencipta kehidupan. Semoga saudara yang dengan hati penuh hormat berkumpul pada hari ini memperoleh anugerah kegembiraan rohani dan karunia surgawi. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, perayaan syukur 135 tahun berdirinya Suster SSPS telah selesai. Lagu dari teks hari yang terindah.